Horas, salam sehat untuk kita semuanya, warga Pematang Siantar yang saya kasihi, saya hormati, dan saya kagumi. Saya Pendeta Renol Sianturi menyampaikan pendapat terbuka kepada Ibu Wali Kota Pematang Siantar dan juga tentunya kepada Bapak Kapolres Pematang Siantar. Melihat dan mengamati keberadaan geng motor yang meresahkan kota Pematang Siantar baru-baru ini, kami ingin menyampaikan isi pikiran dan perasaan kami kepada Ibu Wali Kota Pematang Siantar yang kami hormati, yaitu Ibu Dr. Susanti Dewayani, SPA. Dan juga kepada Bapak Kapolres Pematang Siantar yang saya hormati, yaitu Bapak AKBP Yogen Haroes. Ibu Wali Kota yang terhormat, berita tentang geng motor dan begal tentu juga sudah sampai kepada Ibu. Yang saya tahu bahwa kota Pematang Siantar adalah kota yang aman. Tetapi 1 minggu terakhir, bahwa kota Pematang Siantar ini diresahkan oleh keberadaan geng motor begal yang terus meningkat, yang tentu membuat banyak orang ketakutan. Ibu Wali Kota yang saya hormati, saya tahu bahwa salah satu tugas dari Wali Kota adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu tugas daripada seorang Wali Kota. Kami masyarakat tentu tidak meminta kepada Ibu untuk memberikan makanan setiap hari kepada kami, ataupun membiayai hidup kami supaya hidup kami sejahtera. Kami senantiasa berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami. Tapi bagaimana kami mendapatkan kesejahteraan? Bagaimana kami mencari nafkah? Bagaimana kami memenuhi kehidupan sehari-hari kami jika kami dilanda oleh ketakutan, dilanda oleh kecemasan, dilanda oleh ketidaknyamanan oleh karena geng motor yang mengganggu aktivitas kami? Kami ingin mencari nafkah, tetapi kami ketakutan dengan hal itu. Mungkin saat ini Ibu Wali Kota, bahwa geng motor dan begal itu masih beraksi hanya di malam hari. Tapi jika mereka dibiarkan, tidak menutup kemungkinan mereka juga tentu akan beraksi di pagi, siang, ataupun di sore hari. Oleh karena itu kami meminta dengan sangat hormat kepada Ibu Wali Kota supaya menyuruh aparat kepolisian menertibkan mereka supaya tidak jatuh korban jiwa yang merugikan orang lain. Dan juga untuk Bapak Kapolres Pematang Siantar yang kami hormati, yaitu Bapak AKBP Yogen. Kami juga tahu bahwa salah satu tugas daripada kepolisian adalah yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan tugas yang sama yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan makna kalimat ini tidak perlu ditafsirkan. Yang pada intinya kami berhak sebagai masyarakat untuk dilindungi. Tentu yang melindungi kami yaitu Bapak Kepolisian di negara ini.
Walaupun memang kami senantiasa orang yang beragama tentu meminta perlindungan dari Yang Kuasa, dari Tuhan Pencipta alam semesta. Bapak Kapolres yang saya hormati, di berbagai grup WhatsApp telah tersebar, bahkan sampai kepada kami bahwa dikatakan ada 10 titik tempat dari geng motor di Siantar ini mereka berkumpul. Tidak hanya tempatnya, bahkan nama-nama dari geng motor itu sendiri diketahui. Kami masyarakat tentu tidak tahu dari mana info itu berawal dan siapa yang memberikan info itu. Tetapi secara pribadi saya meyakini bahwa info itu datangnya dari pihak kepolisian. Yang pasti karena informasi itu diberikan oleh pihak kepolisian, berarti pihak kepolisian mengetahui tempat mereka. Tetapi menjadi pertanyaan di dalam diri saya secara pribadi. Jika pihak kepolisian sudah mengetahui titik kumpul mereka, kenapa pihak kepolisian tidak menertibkan, menangkap, atau membubarkan mereka supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Atau mungkin pihak kepolisian berpikir dilakukan dulu tindakan kejahatan baru bertindak. Tentu tidak demikian. Pencegahan menjadi hal yang harus wajib dilakukan oleh pihak kepolisian. Bapak Kapolres yang kami hormati, tanggal 26 Mei tahun 2024 telah ditemukan 2 orang mayat meninggal. Dengan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa kedua mayat itu adalah korban begal yang dilakukan oleh pihak geng motor. Nah, apakah memang harus terjadi dulu demikian? Harus terulang peristiwa itu? Tentu jauhlah kiranya itu dari kita masing-masing. Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Kapolres, tolong berikan keamanan, kenyamanan kepada kami masyarakat. Basmi, bubarkan, dan tertibkan geng motor. Ibu Wali Kota yang terhormat dan Bapak Kapolres yang terhormat, saya sebagai pemuka agama yang melayani 250 kepala rumah tangga secara khusus, tapi saya juga melayani masyarakat secara umum, di mana medan pelayanan yang saya lakukan secara pribadi yaitu 24 jam. Saya melayani tidak hanya dari pagi sampai sore, tapi malam pun saya tetap melayani. Ketika ada jemaat yang dipercayakan untuk saya layani, contohnya ada jemaat yang sakit untuk saya doakan, ada jemaat yang kemalangan untuk saya tolong. Namun oleh karena maraknya geng motor dengan kekerasan, pelayanan kami bisa terhambat. Bahkan kami yakin sebagian besar umat Kristen, Protestan, dan Katolik pasti melakukan yang namanya ibadah rumah tangga itu dilaksanakan di malam hari. Namun itu bisa berubah, atau pelayanan itu bisa tidak akan terjadi oleh karena geng motor yang meresahkan Siantar. Ibu Wali Kota yang saya hormati dan Bapak Kapolres yang saya hormati, dari tahun 2006
saya sudah menjadi penduduk kota Pematang Siantar. Siantar yang dikenal sebagai Siantar yang nyaman, aman, dan beragama, tentu yang penuh dengan toleransi, harus tetap kita jaga secara bersama-sama. Jangan kita biarkan semuanya itu hilang oleh karena geng motor yang merajalela. Ibu Wali Kota dan Bapak Kapolres yang terhormat, salah satu tugas kami memang mendoakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Dalam Alkitab kami dikatakan, di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Sembari kami berdoa untuk kota Siantar supaya tetap nyaman, maka doa itu juga harus kami sampaikan dengan menyampaikan pendapat kepada Ibu Wali Kota yang saya hormati dan Bapak Kapolres yang saya hormati. Ibu Wali Kota dan Bapak Kapolres yang terhormat, sesungguhnya saya bukan berniat untuk menggurui ataupun mengajari Ibu Wali Kota dan Bapak Kapolres. Tetapi saya hanya menyampaikan isi pikiran, kegelisahan saya. Saya tahu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28, salah satu diberikan di sana hak untuk menyampaikan pendapat dan pikiran. Dan itulah yang saya coba saya lakukan pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, dan Ibu Wali Kota yang terhormat, kalaupun di dalam menyampaikan pendapat ini ada tutur kata, ada pendapat, ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan yang berlawanan dengan hati nurani dari Bapak Kapolres dan Ibu Wali Kota, saya secara pribadi meminta maaf. Akhir kata, saya harus menyampaikan perkataan ini kepada Ibu Wali Kota dan Bapak Kapolres. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Semboyan kota Pematang Siantar harus tetap kita pegang teguh, yang mengatakan sapanggabei manotok hite, yang artinya saling bergotong royong demi mencapai tujuan yang mulia. Mari kita bergotong royong menjaga kota Pematang Siantar yang nyaman, aman, beragama, dan bertoleransi. Horas, horas, horas.